Woi, antusias yang hari ini? Amin. Bapak Ibu, kita masih melanjutkan bulan September belajar tentang mengelola kehidupan. Dan kebetulan hari ini kita akan belajar topik yang menurut saya lumayan susah ya. Saya kebagian jatahnya temanya susah, ya, mengelola keuangan gitu ya. Yang membuat ini sulit, yang bikin sulit itu bukan bikin materi khotbahnya. Karena yang bikin ini sulit itu adalah waktu saya membuat materi khotbahnya, materi itu sudah berkhotbah untuk saya duluan. Jadi saya udah dikhotbahin duluan sama ayat-ayat ini, sama materi ini. Jadi hari ini kita akan belajar sesuatu yang bukan hanya menantang Anda semua Bapak Ibu, tapi juga menantang saya yang mengkhotbahkan ini. Jadi kalau Anda nanti di tengah mendengarkan sesi sharing firman Tuhan ini merasa kayak, wow ini challenging ya, wow ini kayaknya lumayan menantang gitu ya. Nah saya juga merasa sudah seperti itu duluan. Jadi saya nggak mau sendirian, saya ajak-ajak. Oke, kita akan belajar tentang mengelola keuangan. Judul khotbah saya hari ini boleh dimunculkan slide-nya, Just Do It. Ya, bagi Anda yang suka beli sepatu bukan yang itu. Just do it gitu ya. Nah, saya akan mulai dengan 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27. Paulus mengatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu, bulan Agustus kita belajar bahwa kita semua yang ada di ruangan ini, dipanggil untuk memberitakan kabar baik untuk orang lain, yaitu Yesus Kristus. Lalu bulan September kita juga sudah belajar bagaimana kita menghidupi panggilan itu. Bagaimana kita di tengah kehidupan yang ada kerjaan, keluarga, ribet ini, ribet itu, atap bocor dan sebagainya gitu ya. Bagaimana kita kok bisa menggenapi hidup dalam panggilan itu. Nah makanya bulan ini kita belajar kita mesti mengelola hidup. Ya Bapak Ibu, banyak orang gagal mengelola hidupnya sehingga dia berkata gini, Pak buru-buru Pak memberitakan kabar buat orang lain. Wah Pak buru-buru Pak pelayanan Pak, ya hidup saya sendiri aja lagi berantakan, lagi susah. Nah itu sebabnya kita perlu mengatur supaya secepat mungkin hidup kita ini tertata dengan baik, dikelola dengan baik, sehingga kita bisa menggunakan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita, memberikan hidup kita untuk apa? Menggenapi panggilan yang Tuhan sudah berikan. Nah Paulus mengelola hidupnya sedemikian rupa. Dia berusaha menguasai dirinya, mengatur hidupnya, mengelola waktunya, energinya, resources yang dia punya, demi supaya dia bisa memberitakan Injil, Bapak Ibu. Nah makanya ini menjadi latar belakang kenapa sih 1 bulan ini kita belajar mengelola kehidupan. Dan khusus hari ini kita perlu mengelola duit. Kenapa? Banyak orang hidupnya imannya kandas. Tidak punya waktu untuk melayani. Tidak bisa memberi diri untuk panggilan Tuhan. Karena dia sibuk ngatur duitnya ini gak bisa diatur duitnya. Ya, dalam artian apa? Berantakan terus kehidupan keuangannya. Makanya beberapa orang pernah ngomong gini, nanti ya Pak ya, kalau saya sudah kaya saya akan pelayanan. Pertanyaannya kapan kayanya? Kalau nggak pernah kaya berarti nggak pernah memberi hidup buat Tuhan, kan gitu kan? Banyak orang menghabiskan waktunya bergumul struggle dengan keuangannya sampai dia tidak punya pikiran untuk yang lain, gitu kan? Boro-boro gitu ya, misi lah, komsel lah, udahlah itu biar urusan yang lain lah. Saya mah ribet banget ini. Nah, semakin cepat kita bisa mengatur hidup kita, salah satu areanya adalah keuangan. Kita bisa memberi diri untuk panggilan Tuhan semakin banyak dan semakin cepat. Nah makanya kita akan mulai ya, kita akan belajar dulu sejarah uang. Wah ya Bapak Ibu ya, wah Pak ini kok jadi pelajaran sejarah ya, sedikit aja. Bilang sama kiri kanannya ditepuk pundaknya ya, cuman sedikit, 1, 2, 3, cuman sedikit. Nah gantian tepuk orang yang nempuk Anda dan bilang gini, makanya jangan tidur. 1, 2, 3. Cuman sedikit makanya jangan tidur ya. Oke dulu banget ya sebelum ada uang. Orang itu bisa dapat barang, kebutuhan dan sebagainya itu caranya bagaimana? Mereka pakai tukar menukar atau yang namanya barter. Ya, pada zaman dulu banget kalau saya punya jam tangan ini, saya akan ngomong sama Kak Jodin. Kak Jodin, boleh nggak tuker jam tangan ini sama mobilnya Kak Jodin? Gitu Bapak Ibu ya, barter. Mungkin Anda tertawa dan Anda bilang gini, gila itu. Kenapa? Karena Anda sudah tahu nilai barang masing-masing, betul nggak? Yang membuat Anda bisa tahu nilai barang masing-masing itu karena ada uang. Semua sekarang itu ada price tag-nya, ada labelnya. Ini angkanya segini, ini angkanya segini. Anda bandingin yang ini gede banget, yang ini kecil banget, kok mau ditukar? Ya nggak bisa.
Tapi zaman sebelum ada uang, itu nggak gitu. Kalau misalkan Kak Jodin lihat jam tangan saya ini, wah keren banget ya. Itu kayaknya bagus, kalau gue pakai itu kegantengan gue meningkat 10 kali lipat gitu ya. Dia merasa jam tangan ini jauh lebih berharga daripada mobil dia. Dia bisa loh tukerin. Pada zaman dulu tuh bisa gitu. Bisa dituker. Kenapa? Karena nilainya bukan ditentukan oleh angka uang. Tapi nilainya ditentukan oleh masing-masing pribadi, merasa ini lebih bernilai daripada yang saya punya, makanya saya mau tuker. Nah, akhirnya manusia melihat, kayaknya kok sering terjadi ketidakadilan gitu ya. Kayaknya itu barangnya lebih gede, lebih bermanfaat, kok ditukernya sama ini. Maka mereka mulai punya ide memunculkan yang namanya uang. Nah zaman itu uang pertama kali dalam bentuk koin. Ya, orang Cina yang pertama kali, memang orang Cina begitu ya. Kalau soal ekonomi begitu ya. Nah mereka pakai kulit kerang pada waktu itu, tapi didesain, ya kan. Nah manusia kemudian mengganti koin dengan kertas, kenapa? Karena ribet bikin satu-satu gitu ya, mesti dipahat dulu, mesti dicetakin, diembos satu-satu, ribet banget. Untuk mempermudah akhirnya dari koin mereka berubah jadi kertas. Karena kertas lebih gampang bikinnya, gitu kan. Nah, sekarang ini kita sedang dalam masa transisi dari kertas kepada uang digital. Coba Anda lihat dompet Anda, berapa banyak uang fisiknya, udah mungkin beberapa orang enggak terlalu banyak. Soalnya duitnya ada di mana? Di handphonenya semua. Ya kan? Nah sekarang ini uang bentuknya udah hampir enggak ada fisiknya. Nanti mungkin suatu hari nanti sudah enggak ada bentuk fisik, semuanya hanya angka-angka digital semua. Which is sebenarnya ini lumayan berbahaya. Kenapa Bapak Ibu? Kalau Anda pegang duit fisik, Anda taruh di sebelah kasur Anda, ya angkanya terus segitu selama nggak ada yang ngambil, betul nggak? Tapi kalau Anda taruh uang digital itu di handphone Anda, di aplikasi, ya kan, di dalam sistem, nanti ada orang yang pinter IT gitu ya, mereka bisa masuk ke sistem, mereka bisa ganti-ganti angkanya diambil dengan gampang banget. Nah makanya saya pernah diskusi sama istri saya. Bayangkan kalau satu bank yang terbesar di Indonesia ini, setiap 1 minggu sekali, angka di rekening Anda tuh diambil Rp100 yang belakangnya itu loh. Nggak usah 100 lah, dibikin ganjil, Rp93. Dipotong seminggu sekali, jebret. Anda nyadar nggak? Enggak. Bayangkan segitu banyak orang diambil aja Rp93 setiap seminggu sekali, jebret, jebret, jebret. Anda nggak nyadar dalam sebulan dia bisa dapat berapa duit. Tentunya tidak ada yang melakukan ini, semoga ya. Tapi kalau ada yang melakukan itu, Anda bayangkan betapa mudahnya uang Anda diambil gitu. Ketimbang kalau Anda pegang duitnya, itu kan agak susah, apalagi kalau badan Anda gede. Wah, melewati Anda kan susah banget mau ngambilnya. Nah, ini transisinya Bapak Ibu. Kenapa saya paparkan ini? Nah, uang adalah sistem buatan manusia untuk sebenarnya tujuannya baik, mempermudah transaksi, jual beli, tukar menukarnya itu jadi gampang. Lah, makanya apa masalahnya kalau kayak gitu? Emang ada masalah apa dengan uang kok sampai harus dikhotbahin, kok sampai harus serius banget? Nah, this is the problem, Bapak Ibu. Sebagai nilai tukar yang absolut dalam kehidupan manusia, uang bisa membeli nyaris semuanya. Makanya di Indonesia ada istilah, lu punya duit, lu punya kuasa. Nah itu di sosmed banyak banget tuh beredar kayak gitu. Karena uang bisa membeli nyaris segalanya loh Bapak Ibu. Ada orang yang bilang gini, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Apa iya? Nah, makanya kafe-kafe terus kemudian menulis gini, tapi kamu bisa membeli kopi, dan kopi dengan kebahagiaan mirip. Karena orang habis minum kopi rasanya lebih enak. Ya kan? Katanya, konon katanya, uang tidak bisa membeli kesehatan. Apa iya? Coba lihat gaya hidup sehat. Mahal loh, nasi organik itu lebih mahal. Ya, makanan-makanan yang sehat-sehat itu lebih mahal, butuh duit lebih banyak. Itu nggak semua orang bisa punya gaya hidup sehat, Bapak Ibu. Jadi uang bisa membeli nyaris segalanya, tidak segalanya, tapi nyaris segalanya. Wah, apa efeknya? Nah ini dia, Bapak Ibu. Manusia tanpa sadar, atau mungkin sadar, saya nggak tahu, memberikan kuasa besar pada benda mati yang namanya uang, bahkan untuk nantinya uang itu bisa berkuasa atas dirinya. Nah ini bahayanya. Bapak Ibu Anda masih ingat nggak bangsa Israel pernah bikin patung lembu emas? Patung lembu emas itu dibikinnya dari apa?
Dari perhiasan mereka kumpulin anting, kalung, gelang, dari emas, mereka kumpulin semua, dilebur, lalu dibentuk lembu. Siapa yang ngebentuk lembu itu? Ya mereka sendiri. Begitu sudah selesai, apa yang mereka lakukan? Mereka sembah sendiri. Mereka bikin pakai barang mereka sendiri, mereka bentuk sendiri, mereka sembah-sembah sendiri. Nah artinya apa? Sudah sejak dahulu manusia itu sukanya apa Bapak Ibu? Meng-create sesuatu, membuat sesuatu yang sebenarnya mati, bukan Tuhan, tapi tanpa sadar mereka memberikan kuasa pada benda mati itu untuk kemudian nanti dia mengabdi kepada benda mati itu. Nah uang kenapa berbahaya Bapak Ibu? Karena sekalipun uang adalah benda mati, tapi manusia memberi kuasa yang besar ke dalam benda mati itu. Sampai kita bahkan bisa mengabdikan diri kepada buatan kita sendiri. Nah ini yang berbahaya. Makanya kenapa Yesus salah satu yang dia ajarkan di dalam Matius 6 ayat 24. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kenapa Yesus memakai kata tuan, raja, majikan, yang berkuasa Bapak Ibu. Karena memang banyak orang menjadikan harta, uang sebagai tuan. Dia mengabdikan diri, dia menaruh dirinya di bawah kuasa dari uang. Nah makanya Yesus bilang tak seorang pun dapat mengabdi kepada tuan, dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Nah kalimat terakhir penting nih, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon itu dewa yang related banget dengan uang dan harta, sekaligus tidak bisa. Nah apa artinya ini? Artinya begini Bapak Ibu, kalau kita benar-benar memberi hidup kita untuk Tuhan dan panggilan Tuhan, kita tidak bisa dalam saat yang bersamaan juga mengabdikan diri kita kepada uang. Saya ingat banget Bapak Ibu, saya tidak lahir di keluarga Kristen. Jadi orang tua saya itu bukan orang Kristen. Mereka tidak punya agama, ya di KTP ada agamanya. Ya. Tapi mereka tidak pernah pergi ke masjid, ke kelenteng, ke gereja, nggak pernah pergi kemana-mana. Waktu saya masih kecil, setiap hari mereka bekerja. Hari Minggu pun mereka bekerja. Mereka hanya libur kalau lebaran waktu tanggal merahnya 2 plus 3 hari. Udah itu aja. Setelah mereka libur lebaran, mereka akan kerja terus sampai lebaran berikutnya. Even Sinci aja juga kerja. Lo bener, tanggal-tanggal merah 17 Agustus apa, kerja terus sampai lebaran berikutnya. Lalu saya tidak pernah lupa, ayah saya pernah ngajarin saya waktu saya masih kecil lah, TK gitu ya kalau nggak salah ya. Dia pernah ngomong gini, yang terpenting dalam hidup ini adalah uang. Kalau kamu punya uang banyak, kamu akan berkuasa. Jadi sejak hari itu saya memahami agama di rumah kami itu uang namanya. Ya. Di KTP ada agama yang lain, tapi di rumah kami itu agamanya uang. Nah, apa artinya Bapak Ibu? Uang menjadi tuan. Nah, ini berbahaya. Kenapa? Nah, bagaimana cara kita mengelola uang supaya dia jangan sampai jadi tuan? Karena kalau dia jadi tuan, dia akan mengendalikan hidup kita. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Bagaimana cara kita untuk mengelola supaya uang itu kita pakai untuk tujuan yang baik, tetapi tidak berkuasa atas hidup kita, tidak menjadi tuan. Nah, ada dua cara Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita tidak dikuasai oleh uang, tapi kita yang mengelola uang yang kita pegang hari ini. Nah, yang pertama adalah kita akan belajar memiliki cara pandang mental, hati, dan kehidupan yang melimpah, tapi melimpahnya itu karena cukup. Nah, ayatnya ada di sini. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku, Yesus, datang supaya mereka mempunyai hidup dan bukan cuma dapat hidup, tapi hidup itu mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, banyak orang suka pakai ayat ini Bapak Ibu untuk mendukung pemikiran gini, wah Yesus itu pengen kita itu mendapatkan harta yang melimpah-limpah. Bapak Ibu, Anda hidup di zaman Paman Gober enggak? Tahu Paman Gober enggak? Ya, saya dulu waktu kecil ada majalah Donald Bebek namanya gitu ya. Lalu ada satu tokoh namanya Paman Gober. Paman Gober ini setiap hari berenang di uang. Ya, dia punya gedung yang gede banget, kotak, terus isinya uang semua.
Tiap hari dia nyemplung berenang di situ. Nah, banyak orang Kristen berpikir itu definisi hidup dalam kelimpahan yang Tuhan Yesus janjikan. Wah, Tuhan bukan cuma memberi saya hidup, tapi dia memberi kelimpahan. Seperti Paman Gober, wah duitnya banyak, semua yang diinginkan bisa terjadi. Bapak Ibu, konteks dari ayat ini tidak bicara tentang duit sebenarnya. Tapi konteks ayat ini sedang berbicara bahwa hidup kekal di dalam Yesus Kristus itulah kelimpahannya. Makanya orang Kristen kalau berani nyanyi lagu Christ is enough for me. Tolong diperiksa yang nyanyi itu sadar apa enggak. Dia lagi mabuk atau lagi enggak sadar apa. Itu kalimat bahaya loh Bapak Ibu ya. Christ is enough for me. Yesus itu cukup buat saya. Kenapa? Karena memiliki Yesus itulah kelimpahan yang sejati. Tapi apa iya punya Yesus saja cukup? Banyak orang Kristen seringkali enggak cukup. Makanya mereka berpikir, wah Yesus akan berikan ini. Loh emang Yesus saja nggak cukup? Nah, makanya Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan kelimpahan di sini? Nah, kita akan lihat Bapak Ibu perhatikan baik-baik, saya nggak jualan air suci ya. Tenang, Anda pulang nanti nggak bawa botol, terus kemudian diusap-usap ya. Kamu sakit ya minum nanti sembuh ya. Kamu belum punya jodoh, minum nanti jodohmu datang ya. Nggak jualan air suci ya. Ini sebuah contoh Bapak Ibu kepada Anda semua gini. Dalam hidup kita itu ada yang namanya kebutuhan dan namanya keinginan. Ya. Kalau yang namanya butuh itu tidak bisa tidak. Harus. Itu namanya butuh. Anda butuh makan. Kalau tidak makan tidak bisa, butuh, harus. Ya tahan 3 hari bisa lah, makanya ikut doa puasa kan. Kan 3 hari 2 malam gitu ya. Dulu penatua di masa lalu mereka doa puasanya 10 hari loh. Ya, makanya mereka pulang doa puasa itu melayang jalannya. Sakti banget gitu ya. 10 hari itu Abalov zaman dulu ya. Abalov zaman sekarang sudah agak lebih mending lah ya. 3 hari 2 malam gitu ya Bapak Ibu. Bisa, tapi kalau sebulan gak makan, bye-bye. Nah itu namanya butuh. Apalagi butuh, Anda butuh bernafas. Tidak bisa tidak bernafas, pasti mati. Itu namanya kebutuhan. Tidak bisa tidak. Tapi ada yang namanya keinginan Bapak Ibu. Sepatu baru itu keinginan. Tapi ada orang yang menjadikan keinginan itu seolah-olah seperti kebutuhan. Aku harus beli sepatu baru bulan ini. Kok nggak ada sepatu baru? Emang kenapa sih? Aku bisa mati kalau nggak beli sepatu baru. Jadi kebutuhan. Ya. iPhone 15. Wah ini aku kalau nggak pegang nih, waduh hidupku ini berantakan nanti ya. Nggak bisa, harus beli. Keinginan tapi dianggapnya jadi kebutuhan. Nah mari kita balik ke sini Bapak Ibu. Setiap orang punya kebutuhan keuangannya masing-masing, betul? Ya, anggap saja saya, kebutuhan hidup saya itu segini. Kebutuhan hidup saya sebesar gelas ini Bapak Ibu. Ini saya beritahu, Tuhan pasti mencukupkan apa yang kita butuhkan. Dia tidak mungkin membiarkan kita hidup dalam kekurangan. Loh Pak, ada tuh orang Kristen tapi hidupnya kekurangan Pak. Itu ada 2 macam. 1, dia memang sedang diizinkan Tuhan untuk mengalami pembentukan tertentu. Contohnya Ayub. Ya dia nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba terjadi sesuatu sama kehidupannya. Bisa, tapi itu case-nya nggak banyak. Yang sering terjadi itu apa? Ini orang Kristen kenapa kok hidupnya berantakan keuangannya? Karena dia nggak bisa ngatur. Tuhan mau cukupkan, tapi dia nggak bisa ngatur, makanya dia jadi berkekurangan. Tapi kalau niatan hati Tuhan, apa yang kita butuhkan, dia pasti cukupkan. Nah, yang namanya kebutuhan itu Bapak Ibu, ada batas mentoknya. Ini misalkan saya kebutuhannya segini, Bapak Ibu, ini contoh yang sangat penting, Anda perhatikan baik-baik. Anda boleh lupa wajah saya seumur hidup, tapi jangan lupa perumpamaan ini. Ini penting banget Bapak Ibu ya. Ini kebutuhan saya nih, sebulan saya udah hitung nih, segini nih. Tuhan cukupkan, dia bisa cukupkan. Wah ya. Ada batas mentoknya. Ketika sudah lebih dari cukup, batas mentoknya sudah nyampe dan terlewati, itulah yang namanya kelimpahan. Ini namanya kelimpahan. Sudah lebih dari cukup. Tapi seringkali Bapak Ibu, walaupun kebutuhan saya segini, karena saya punya keinginan-keinginan yang lain, saya jadi ngomongnya gini, oh enggak aku butuhnya segini.
Nah, makanya waktu Tuhan kasih cukup, kok jadi nggak cukup? Masih ada sisa. Ini sisa segini ini sebenarnya bukan kebutuhan, ini keinginan. Nah, tapi kadang-kadang Tuhan juga masih baik loh. Kadang-kadang Tuhan masih kasih, ya udahlah, pengen mobil baru, oke lah kasih. Ya. Limpah lagi kan, sampai limpah lagi kan. Nah ini orang Kristen, matre banget kadang-kadang. Tuhan aku mau ini. Jadi segini dia ganti lagi. Jadi segini, inilah yang membuat kita nggak pernah bisa limpah. Kenapa? Cukupnya jauh banget. Butuh banyak sekali. Nah Bapak Ibu, yang disebut dengan kelimpahan, itu adalah ketika kita tahu kapan batas cukup kebutuhan kita. Dan lebih daripada itu, kita hidup dalam kelimpahan. Tuhan mau nggak kita hidup dalam kelimpahan? Mau, tapi batas cukupmu itu harus jelas. Nih Bapak Ibu, yang namanya butuh itu bisa dihitung. Anda sehari makan butuhnya seberapa, itu bisa diukur. Tapi kalau pengen makan enak, itu nggak bisa diukur. Susah itu ukurannya. Gimana yang namanya pengen makan enak? Wah apa aja macam-macam. Tapi kalau butuh untuk makan supaya hidup, itu bisa dihitung. Makanya Bapak Ibu, kebutuhan hidup itu jelas. Angkanya seberapa, butuhnya seberapa, batasnya sampai di mana, itu jelas. Tapi kalau keinginan hidup, itu tidak ada habisnya. Nah limpah itu adalah ketika lebih dari cukup. Makanya Bapak Ibu, tanpa mengenal kapan cukup, Anda nggak akan ngalamin kelimpahan. Ya kan? Nih, Bapak Ibu lihat. Awalnya saya segini batasnya, cukupnya tuh segini. Terus saya ganti lagi, jadi segini. Terus saya ganti lagi, jadi segini. Kapan saya limpahnya? Nggak cukup-cukup soalnya. Jadi makin cepat Anda mencapai kata cukup, makin cepat Anda mengalami kelimpahan. Nah, tapi masalahnya, orang terus mengupgrade standar cukupnya, kenapa? Karena keinginan. Dunia ini menggoda kita dengan banyak keinginan. Tadi ya, jeda antara ibadah 1 sama ibadah 2, Pak Sekendar Lukman cerita dia baru pulang dari Bitung. Lalu kemudian dia cerita, di situ ada satu pulau, terus ada private villa, yang kalau menginap 8 juta semalam, bagus banget tempatnya, dikasih makan, nanti bisa snorkeling jadi ini. Saya tadinya nggak tahu sama sekali loh Bapak Ibu. Gara-gara Pak Sekendar Lukman cerita, saya jadi tahu. Setelah saya jadi tahu, saya jadi pengen. Saya mikir, wah ilo nanti kalau udah agak gedean boleh juga ya. Karena dikatakan di situ, yang nginep di situ nanti ada satu tempat khusus yang tidak bisa diakses orang lain, itu pulau pasir katanya. Pasirnya yang lembut punya, pasir pantai lembut punya. Wah saya ngebayangin ilo nanti main di situ gitu ya. Wah jadi pengen saya. Nah ini problem. Gara-gara media sosial, teknologi dan sebagainya, Anda disodorkan dengan berbagai hal yang membuat Anda pengen macam-macam, betul atau betul? Sehingga standar cukup Anda tadinya cukup-cukup aja, sekarang jadi nggak cukup. Nah, Bapak Ibu tahukah Anda, kalau Anda sering buka postingan, misalkan Anda sukanya memasak gitu ya, terus Anda buka tentang resep, alat masak, teknik masak gitu ya. Nanti media sosial itu akan dengan otomatis menyuguhkan iklan-iklan tentang memasak. Tiba-tiba Anda akan lihat, wih ini panci canggih nih. Ya. Bisa dipakai untuk ini, untuk ini, untuk ini. Tadinya Anda cukup tanpa ada panci itu. Tiba-tiba gara-gara iklan itu, aku butuh nih. Itu pengen atau butuh? Butuh, serius. Ya. Kalau nggak ada panci ini aku akan menderita hidupku. Tadinya baik-baik aja nggak menderita. Kenapa gara-gara lihat iklan itu jadi menderita? Bapak Ibu nangkep maksud saya nggak? Itu yang membuat kita dari gelas ini jadi baskom. Makanya kamu akan sulit mengalami kelimpahan karena kamu sulit mencapai kata cukup. Dan itulah yang membuat orang kemudian berpikir gini, boro-boro mikirin hidup orang lain. Boro-boro nolongin memberi, buat aku aja masih kurang. Beneran masih kurang. Kalau emang bener kurang gak apa-apa, Tuhan janji dia pasti cukupkan asalkan Anda mengelola dengan baik. Tapi kalau kurangnya itu karena ditambah terus, Anda gak akan nyampe kelimpahan.
Wah itu bahaya. Dan ketika Anda nggak nyampe-nyampe, datanglah pinjaman online. Aku itu kalau lihat iklan pinjaman online tuh pengen tak timpuk beneran loh yang main iklan. Ya, masa iklannya bilang gini, siapa ya yang mau minjemin aku ya duit 50 juta ya. Aku pengen ganti motor baru. Terus temennya bilang, ada nih. Ya, ada kata adanya depannya ya. Ada nih ya, mau minjemin gampang ini gini. Tiba-tiba pakai motor baru apa, kayak hidup tuh seenak itu aja. Ya Bapak Ibu, itu gara-gara apa? Wah temennya pakai iPhone 15, aku harus pakai juga. Tapi duitnya nggak ada, pinjam online gampang, sanggup lah, nanti pasti bisa lah. Sekarang lebih marak lagi namanya PinPri, pinjaman pribadi. Jadi rupanya ada orang-orang yang menawarkan pinjaman, tapi hitungannya harian, bunganya lebih dahsyat dari pinjol. Nah, kenapa orang bisa terjerat dalam hal-hal seperti itu Bapak Ibu? Karena nggak ngerti kapan cukup. Nah, makanya ayatnya bunyinya gini, memang ibadah itu mengiring Tuhan, memberi hidup untuk Tuhan. Kalau disertai rasa cukup, akan menguntungkan banget buat kita. Kita akan banyak mendapat manfaat, kita nggak ribet hidupnya gitu loh. Ini 1 Timotius 6 itu perikop yang bicara tentang uang. Tapi isinya keras banget. Makanya banyak orang nggak mau baca bagian ini. Begitu pasal 6 dia nggak lihat ada pasal 6, dia langsung pasal 7. Karena ini perikopnya memang agak mengerikan ya. Nah, tapi saya tetap munculkan juga gitu ya. Memang ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa suatu apapun ke dalam dunia. Ada yang waktu lahir cepret pegang iPhone gitu. Dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Wah ini dia. Asal ada makanan dan pakaian, ini Paulus nih. Jadi standar cukupnya Paulus itu adalah asal ada makanan dan pakaian. Dia bilang cukup. Bapak Ibu Anda bayangin. Saya aja standar cukupnya itu segini. Paulus cuma segini men. Pantesan dia cepat banget melimpahnya. Bayangin kalau misalkan Tuhan baru mengisi saya setengah. Dan saya masih belum merasa cukup. Apalagi limpah. Tapi segini aja buat Paulus, udah limpah. Pantesan dia memberi diri untuk Injil, untuk panggilan Tuhan. Banyak banget, gila banget. Karena standar cukupnya itu cuma segitu. Bapak Ibu jangan tegang gitu. Ya. Saya nggak minta Anda jadi seperti Paulus. Karena saya yang khotbahin aja, minder lihat Paulus. Gila ini saya lihat Paulus ini gila banget. Mau nyampe kayak Paulus aja saya masih jauh banget. Saya masih malu dengan, kalau baca cerita Paulus ini, saya malu sama diri saya sendiri karena saya masih langganan Netflix. Emang saya mati kalau nggak nonton Netflix? Enggak, itu keinginan. Bapak Ibu, tapi Paulus tuh benar-benar potong itu semua loh. Supaya dia punya lebih banyak lagi untuk diberikan kepada orang. Bapak Ibu. Saya memunculkan ayat ini tuh bukan ekstrim mengajak Anda rame-rame kayak Paulus. Nanti saya khawatir minggu depan kita kebaktian semua pakai sendal jepit gitu ya. Muka tirus gitu ya. Wah gitu ya. Enggak. Bukan itu tujuan khotbahnya bukan itu. Tapi saya mau memberitahu bahwa ini loh yang namanya konsep kelimpahan tuh kayak begini loh. Lah kok Paulus sanggup? Karena Christ is enough for Paulus gitu. Makanya kalau kita nyanyi, tolong Feli jangan sering-sering ya pakai lagu itu ya. Nanti kita agak gimana nyanyinya, berat itu soalnya ya. Waktu kita nyanyi, Christ is enough. Wah bener gak ya kayak Paulus gitu ya. Enggak main-main Bapak Ibu. Teladan ini diberikan oleh Paulus. Supaya kita itu ngerti bahwa Tuhan itu bisa bawa itu sampai segitunya. Manusia itu sanggup sebenarnya. Nah tapi saya gak minta sejauh itu. Minimal kita pulang di sini tuh refleksi gini loh. Ada nggak ya bagian dari keuanganku tuh yang ya aku ambillah untuk Tuhan pengen pakai buat apa sih, bukan untuk diriku sendirilah. Minimal gitu Bapak Ibu. Ya lanjut lagi ayatnya ya, masih banyak yang serem soalnya. Nah ini serem banget. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan. Ke dalam jerat pinjaman online, judi online dan teman-temannya. Dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, ingin itu, tapi ujungnya ya nggak kemana-mana juga. Dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Wah ini lebih serem juga ya. Karena akar segala kejahatan bukan uang, tapi cinta akan uang. Uang itu kan benda mati. Dia sebenarnya netral.
Tapi begitu kita mengabdi, mencintai dia, muncul keinginan-keinginan untuk menjadi jahat demi mendapatkan itu. Berapa banyak orang miserable hidupnya Bapak Ibu? Karena keuangan, karena dia sibuk memburu berlebihan Bapak Ibu. Ah Pak, kayak Bapak yang khotbah nggak cari duit aja. Loh ya saya cari duit tetap lah, kalau enggak saya makin kurus lah. Tapi Bapak Ibu saya hidup mencoba, ini saya terus mencoba, ini pergumulan saya. Untuk terus aware, ada batas cukupnya. Ada batas cukupnya. Lebih dari cukup, berikan untuk panggilan kemuliaan nama Tuhan. Saya mencoba belajar kayak gitu loh Bapak Ibu. Makanya Anda lihat wajah saya lebih tirus. Rambut, enggak bercanda. Anda langsung makin mengerikan, kok khotbah hari ini gini sih ya. Enggak bercanda ya. Soalnya Anda tegang banget loh, kalau ngomongin duit kok tegang banget sih Bapak Ibu ya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Yang sebenarnya nggak perlu Bapak Ibu. Nah saya ada satu video yang menarik, ya videonya kurang lebih 2 menit. Ya ceritanya ada orang lagi fotokopi kertas, terus kemudian dia menemukan kertas ajaib. Nah kenapa kertas ini ajaib? Coba kita lihat ya. Dia lembur di kantor sendirian ceritanya ya. Detailer seperti kebanyakan dari kita ya. Kalau suruh lembur kan gini kan tampangnya. Tiba-tiba keluar kertas yang dia nggak fotokopi. Ya, dia bukan mau fotokopi kertas itu, kok tiba-tiba muncul sih kertas ini gitu. Wah ini pasti error nih, rusak nih. Tuh, padahal bener ya, gambarnya bukan itu. Nah, ya. Ternyata lubang hitam itu bolong. Woi. Ternyata pakai itu dia bisa nembus. Wah, mulai ide kreatif kan ya. Jangan lakukan ini di bawah ya, di lobi ya. Wih, berhasil eh. Bisa eh. Mikir dia, bisa dipakai buat apa lagi ya. Lah. Wih. Nah, dia tahu di situ ada brankas duit. Wah, berhasil. Oh, udah dapat segitu banyak loh. Tapi masih kurang kan? Wah, nggak nyampe, tapi masih ada di dalam. Iya. Tolong. Itu namanya keserakahan. Membunuh kita. Sebenarnya cukup. Tapi lebih lagi. Sampai akhirnya membinasakan diri sendiri. Makanya Bapak boleh slide. Keserakahan itu dibahan bakari oleh rasa kurang. Kelimpahan itu dibahan bakari oleh rasa cukup. Kalau kita kurang terus, kita akan jadi orang yang serakah. Makanya jangan kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman gini, ini janji Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya apa? Tuhan tidak tinggalkan kita, dia pasti akan sertai kita pasti akan cukup. Gak mungkin kita berkekurangan kalau kita bisa ngatur dengan benar. Karena dia menyertai kita, itu janji Tuhan Bapak Ibu. Nah, Tuhan tidak berjanji pasti membuat kamu kaya raya. Tapi dia berjanji pasti akan mencukupkan. Dia nggak janji kita pasti semua di antara kita yang duduk di ruangan ini kaya raya loh. Enggak loh. Nah makanya Bapak Ibu, the Bible ways kedua yang penting, ini penting sekali. Which is saya sebenarnya deg-degan khotbah kayak gini ya. Tapi saya sudah dikuatkan oleh para penatua, jadi lumayan. Karena statement ini anti mainstream.
Bapak Ibu, kita tidak dipanggil untuk menjadi kaya. Tapi kita dipanggil untuk menjadi berkat. Banyak orang Kristen mendengar khotbah, Tuhan memanggil kita untuk jadi kaya. Loh kalau kayak gitu langsung bawa ke surga aja. Kaya kita langsung. Tuhan tidak memanggil kita untuk jadi kaya, tapi Tuhan memanggil kita untuk jadi berkat. Banyak orang menggunakan Abraham sebagai contohnya. Mari kita baca ayat pertama kali Tuhan memanggil Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini yang sering diklaim-klaim nih ya. Orang Kristen nih kayak kebanyakan asuransi, suka ngeklaim. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Titik, mereka berhenti sampai di situ. Padahal masih ada kalimat berikutnya, which is ini panggilan Tuhan yang sesungguhnya. Yaitu apa Bapak Ibu? Dan engkau akan menjadi berkat. Jadi rupanya Tuhan memanggil Abraham itu untuk jadi berkat buat bangsa-bangsa. Dalam rangka dia mau menjadi berkat, Tuhan menjadikan dia memang kaya raya. Jadi artinya gini loh Bapak Ibu, inginlah jadi berkat. Jangan ingin kaya, nah ini dia. Jangan ingin kaya, inginlah jadi berkat. Karena waktu engkau berjalan pengen jadi berkat, kalau Tuhan melihat bahwa kamu perlu jadi kaya supaya bisa jadi berkat, dia akan menjadikan kamu kaya. Jangan kebalik, pengen jadi kaya terus kemudian janji, nanti kalau aku kaya Tuhan, aku pasti jadi berkat. Belum kaya aja gak jadi berkat. Nanti kalau jadi kaya apa yang menjamin kamu jadi berkat? Loh Bapak Ibu saya beritahu gini loh, punya duit itu bebannya lebih berat daripada gak punya duit secara mentally. Maksudnya gini, orang yang punya duit banyak, dia bisa melakukan nyari segalanya. Contoh, kalau duitmu banyak, kamu bisa beli narkoba kapan saja, lewat siapa saja, karena kamu bisa membayar semua orang. Tapi kalau nggak punya duit, mau beli narkoba, pakai apa? Terpaksa menahan diri walaupun pengen pakai narkoba. Jadi maksud saya adalah gini Bapak Ibu, justru waktu kita pengen jadi berkat dan kalau Tuhan melihat kamu perlu duit nih supaya kamu bisa jadi berkat. Tuhan akan tuntun kamu untuk punya itu. Tapi kalau tujuanmu bukan pengen jadi berkat, engkau akan mengantarkan dirimu kepada jerat yang tadi dikatakan di 1 Timotius tadi. Makanya Bapak Ibu ini bunyinya. Kekayaan itu tujuannya adalah to amplifying the gospel. Supaya kabar baik itu makin menyebar dan dimultiply. Itu sebenarnya tujuan Tuhan memberikan kekayaan buat Abraham loh. Wah Pak, berarti kita nggak boleh ya makan enak, beli baju, pengen sneaker. Itu Bapak aja sneakernya warnanya gitu, nggak biasa-biasa. Gitu kan. Gini loh, Tuhan pasti mencukupkan kita, 1. 2, dia itu bukan Tuhan yang jahat. Dia mengizinkan untuk kita menikmati beberapa hal dalam hidup ini. Tapi jangan lupa engkau punya panggilan. Jangan sampai semua itu engkau bawa buat dirimu sendiri. Bahkan kalau engkau bawa air sepenuh ini, buat minum diri sendiri aja nggak habis. Tapi engkau keep. Nggak mau buat orang lain untuk kemuliaan Tuhan. Nggak mau. Itu yang Tuhan nggak suka. Bapak Ibu. Nah makanya kekayaan adalah tanggung jawab. Bukan hak. Setiap orang yang diizinkan untuk menjadi lebih kaya dari orang yang lain, dia punya tanggung jawab lebih besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa? Karena orang yang punya uang lebih, punya kesempatan lebih untuk jadi berkat. Logikanya di mana Pak? Gampang aja. Ada orang harus kerja seminggu penuh dari Senin sampai Minggu, dia pulang jam 6 sore setiap hari demi mencukupi kebutuhan dia karena uangnya kurang. Tapi ada orang yang udah cukup banget, dia duduk-duduk di rumahnya dari Senin sampai Minggu aja, duit masuk. Dan dia gak berkekurangan. Siapa yang bisa lebih banyak pelayanan? Orang 1 atau orang 2? Orang 2, orang 1 gak bisa, dia mesti kerja seminggu penuh. Orang 2, dia nonton Netflix, main Candy Crush gitu ya. Komen-komen gitu ya. Terus bubuk siang 3 jam. Nangkep maksud saya? Orang yang punya uang lebih, punya kekuatan lebih sebenarnya, peluang lebih untuk dia itu memenuhi panggilan Tuhan. Jadi itu tanggung jawab. Bapak Ibu jangan marah sama saya ya. Beberapa di antara Anda wajahnya kayak kesel banget, ini khotbahnya nyebelin banget ya hari ini ya. Bapak Ibu, kalau kita semua orang Kristen melakukan seperti ini, Injil kemuliaan Tuhan jauh lebih cepat diberitakan.
Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bukan kebalik loh ayatnya. Di mana hatimu berada, kamu taruh duit di situ. Enggak loh. Ayatnya bunyinya gini, kemana kamu taruh duitmu, hatimu akan terpaut sama hal itu. Kalau engkau taruh investasi di satu bisnis, hatimu akan terpaut sama bisnis itu. Kamu pikirin terus, kamu akan cek terus untung enggak dan sebagainya. Bukan enggak boleh, boleh investasi. Tapi kalau 100% uangmu kamu taruh di bisnis semua, enggak ada yang ditaruh di kerajaan Allah, maka hatimu enggak ada yang terpaut di kerajaan Allah. Makanya Anda enggak peduli bulan misi. Terserahlah udah ada yang berangkat, biarin aja. Hatinya enggak terpaut. Maaf Bapak Ibu, jangan marah sama saya ya, serius ya. Pulang dari ibadah ini senyum ya sama saya ya. Bapak Ibu, serius, banyak orang tidak peduli dengan misi, dengan pekabaran Injil, wilayah yang belum dijangkau dan sebagainya. Karena dia nggak pernah taruh duit di situ Bapak Ibu. Hatinya nggak terpaut sama sekali. Bapak Ibu, ini bukan bulan untuk menggerakkan massa kemudian memberi persembahan lebih banyak. Nggak ada urusannya sama itu, bukan. Ini saya mau beritahu, kemana engkau taruh hartamu, hatimu akan terpaut di situ Bapak Ibu. Kalau tidak pernah kita memberikan kuota, untuk menaruh harta kita pada kemuliaan Tuhan, kerajaan Tuhan, apa yang Tuhan inginkan. Pantesan hati kita tuh sulit banget memahami isi hati Tuhan atas jiwa-jiwa, Bapak Ibu. Nah, saya tutup dengan ini. Kita belajar dari jemaat di Makedonia. Boleh dimunculkan 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Please bertahan dengan saya, jangan pengen pulang dulu. 5 menit aja. Bapak Ibu ya, ayatnya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahu kepada kamu tentang kasih karunia. Nih, kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Siapa mereka? Ayat 2. Next. Selagi dicobai dengan berat, lihat hidup mereka lagi gak baik-baik aja loh. Mereka lagi dalam pencobaan yang berat loh. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, bukan berbagai. Udah pakai katanya pelbagai. Berarti banyak penderitaan gitu ya. Tapi sukacita mereka meluap. Nah ini yang lebih dahsyat. Dan meskipun mereka sangat miskin, berarti kurang dari cukup loh. Berkekurangan loh. Berhak gak mereka untuk ngomong, wah aku lagi kurang nih, aku gak ikutan dulu ya, sangat berhak. Tapi lihat, meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Apa itu? Ayat 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayat 4, ini yang bikin saya merinding. Dengan kerelaan sendiri, enggak disuruh, enggak pakai ayat belalang pelahap, enggak ada nubuat, enggak ada apapun. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan bahkan mendesak Paulus. Supaya mereka beroleh kasih karunia mengambil bagian, ikut nyumbang, ikut donate, ikut kontribusi. Dalam pelayanan untuk kepada orang-orang kudus. Bayangin Bapak Ibu ya, ini orang lagi susah hidupnya, lagi kekurangan, tapi dia datang sama Pak Alfian Husada. Pak Alfian, ini saya dengar ada pekerjaan misi nih Pak, saya dengar ada ini untuk menjangkau jiwa-jiwa. Pak, saya mau terlibat. Lalu Pak Alfian bilang gini, jangan, kamu kan lagi banyak kebutuhan, kamu lagi susah, gini. Jangan, Pak Alfian jangan gitu sama saya. Saya ingin terlibat dalam kerajaan Allah ini Pak. Jangan halang-halangi saya, mendesak Bapak Ibu. Sampai Pak Alfian berkata, jadilah menurut kehendakmu. Gitu Bapak Ibu. Ya udah. Silakan ikutan. Itu jemaat Makedonia, saudara. Gila enggak? Gila. Ayat 5. Mereka memberi lebih banyak dari yang kami harapkan. Paulus mikir paling nanti segini. Ternyata segini. Kaget Paulus. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian juga oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ayat berikutnya, ayat 6. Sebab itu kami mendesak Titus supaya mengunjungi kamu menyelesaikan pelayanan kasih itu segera dipertanggungjawabkan. Duitnya udah masuk, cepat diwujudkan. Maksudnya itu. Ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu, hei orang-orang Korintus. Ini kan buat orang Korintus. Kamu kaya dalam iman, perkataan, pinter ngomong, pinter khotbah. Dalam pengetahuan, kemampuan teologisnya hebat banget. Dalam kesungguhan untuk membantu, aktif banget pelayanan. Dan dalam kasihmu terhadap kami, dijamu terus, diajak makan terus, ya kan? Kamu kaya dalam semua hal itu. Demikian juga kalau bisa, kamu juga kaya dalam hal-hal memberi yang seperti Makedonia tadi.
Itu maksud ayatnya. Ayat 8. Ketampar banget ya. Ini pulang kita mah sembab semua ini. Gampar. Saya termasuk. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah. Paulus enggak memberikan hukum loh. Bukan perintah. Melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku Noel jemaat Korintus. Ini loh, Makedonia kayak gini loh. Masa lu orang yang lebih makmur, lebih hebat, keuangannya dahsyat, kepandaiannya banyak. Ini loh, Makedonia tuh kayak gini. Korintus gimana? Itu maksudnya. 9 ayat terakhir. Ini ayat yang keren. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Banyak pendeta berkhotbah memakai ayat ini. Dia mengeluarkan slogan bunyinya gini. Yang miskin diperkaya. Amin. Amin. Di kepala orang yang teriak amin itu gini. Pulang-pulang duitnya dikasih banyak sama Tuhan. Yang miskin makin kaya, makin kaya. Wrong. Ini ayat maksudnya gini. Oleh kasih karunia Tuhan. Bahkan orang yang sangat miskin saja bisa memberi. Melimpah, keluar, jadi kaya dia. Jadi ayat ini bukan bicara tentang menerima dan mendapat melimpah dari Tuhan. Ayat ini bicara tentang mengeluarkan dan memberi lebih. Jadi kalau ada orang berteriak slogannya, yang miskin diperkaya dan Anda berkata, amin, segera bertindak. Apa yang mau kamu berikan buat orang lain? Itu maksud ayatnya, Bapak Ibu. Kok sanggup orang-orang Makedonia ini? Karena kasih karunia Allah. Bapak Ibu, saya tidak meminta Anda jadi ekstrim, tenang. Saya harus jujur sama Anda. Saya pun bergumul di area ini. Kalau ditanya, Paulus tuh standar cukupnya segini. Saya masih segini. Jauh saya sama Paulus. Tapi saya berkomitmen. Setiap hari pergumulan saya dalam doa saya, terutama setiap kali saya lihat rekening. Saya selalu berdoa gini. Tuhan 2024, saya mau turunin. Belum sampai jadi Paulus, tapi saya mau turunin. Kalau bisa makin tahun makin turun, makin turun, makin turun. Terus sisanya beri untuk kemuliaan Tuhan. Enggak harus dalam bentuk persembahan loh Bapak Ibu. Anda boleh satu komsel ngumpul, kita punya kelebihan uang nih, segini kita kumpulin. Yuk kita bikin apa yuk, untuk ajak jiwa baru yuk. Kita jangkau yuk. Kita bikin ide-ide apa dan sebagainya. Kalau semua komsel bergerak seperti itu. Wah dahsyat Bapak Ibu. Kalau semua orang Kristen bergerak seperti itu, dahsyat. Maka Bapak Ibu, saya tidak mau sendirian. Saya ngajak rame-rame. Yuk bergumul dengan saya yuk. Pulang dari sini 2 pertanyaan ini. Munculkan 2 pertanyaan ini. Apa sih yang kamu kejar dalam hidupmu ini? Kalau Paulus jelas, panggilannya adalah memberitakan Injil. Apa sih yang kita kejar dalam hidup ini? Yang kedua, pertanyaan renungan. Bagaimana kamu bisa menjadi berkat dan memperkenalkan Kristus dengan apa yang kamu miliki hari ini? Saya berdoa, saya bergumul, saya berjuang. Saya sudah hitung Bapak Ibu 2023 ini saya sampai khusus download aplikasi. Untuk saya hitung sebulan tuh saya butuh berapa duit untuk saya hidup. Lalu kelebihannya saya hitung, saya punya kelebihan berapa duit. Saya belum bisa kasih semua kelebihan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jujur saya belum bisa. Hatinya belum rela. Masih pengen nonton Netflix, iya. Iya, saya akui. Tapi saya belajar. Minimal ada yang diambil dari sini. Waktu ke waktu makin besar yang diambil. Makin besar yang diambil. Makin besar yang diambil. Semoga suatu hari nanti. Minimal bisa mendekati Paulus lah. Semoga. Makanya saya udah mulai ngomong sama istri saya. Ini saya ngomong saya pribadi sama istri saya. Saya tahun depan, saya gak mau beli terlalu banyak baju, terlalu banyak sepatu, terlalu banyak. Saya tuh demen banget sepatu Bapak Ibu. Kalau Anda lihat sepatu saya tuh aneh. Gak bermerek tapi aneh. Tapi saya ngomong sama istri saya, gak mau beli banyak-banyak lagi. Berarti masih beli? Iya masih beli. Tapi gak mau banyak-banyak lagi. Loh lumayan kan? Lumayan, saya nggak nuntut Anda sempurna loh, karena saya sendiri juga susah mau jadi sempurna. Tapi at least dari tahun ke tahun tuh makin. Lah terus kelebihannya buat nggak beli sepatu tuh buat apa? Saya lagi mikir.
kami punya satu yayasan. Saya sama istri lagi mikir, mau pakai yayasan ini mau buat apa? Untuk memberitakan tentang Yesus Kristus dengan cara bagaimana. Itu saya 2024. Bagaimana dengan Anda? Yuk bergumul dengan saya yuk Bapak Ibu. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan, kami tahu tidak mudah, tapi kasih karunia-Mu akan memampukan kami. Aku secara khusus berdoa buat setiap kami yang ada di ruangan ini yang mungkin sedang bergumul dengan keuangan. Ada yang benar-benar mengalami kekurangan dan mengalami pergumulan. Aku berdoa kasih karunia Tuhan menolong-Mu, menguatkan hatimu. Pintu-pintu yang tertutup dibukakan bagi Engkau. Engkau dipertemukan dengan orang-orang tertentu yang akan membawa keuanganmu menjadi lebih baik. Aku berdoa Tuhan memberikan Engkau kekuatan, kemampuan, kepandaian untuk bisa mengelola uangmu dengan lebih bijaksana. Sehingga janji Tuhan bahwa Dia akan mencukupkan Engkau itu akan terjadi dalam hidupmu. Dan aku secara khusus berdoa buat kami semua hari ini Tuhan. Panggil hati kami. Kalau Tuhan memberikan privilege kepada kami untuk punya kelebihan di antara orang lain. Panggil hati kami. Beri kami hikmat. Dipakai untuk apa? Supaya kemuliaan nama Tuhan semakin nyata lagi lewat apa yang kami miliki dalam hidup ini. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.